Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin pada hari ini untuk berbagi pemahaman terkait dengan budaya positif Bapak Ibu di sekolah kita. Ini merupakan salah satu tugas calon guru penggerak angkatan 10 Bapak Ibu. Tetapi sebelum kita memulai, Bapak Ibu, ayo kita lebih semangat lagi. Penyemangatnya adalah kalau saya bilang SMP 5, jaya, jaya, jaya. Oke, siap Bapak Ibu ya? SMP 5, jaya, jaya, jaya. Sekali lagi Bapak Ibu, SMP 5, jaya, jaya, jaya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Semangat sekali pada hari ini. Baik Bapak Ibu, jadi isi daripada berbagi pemahaman pada hari ini yaitu terkait dengan perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada perubahan paradigma belajar. Sebelum kita masuk di sini, saya ingin tanya dulu kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih menggunakan pembelajaran yang berpusat pada guru atau pembelajaran yang berpusat pada siswa? Kadang-kadang Bapak Ibu ya. Oke. Atau sudah ada yang menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid Bapak Ibu? Baik. Baik Bapak Ibu ya, jadi sekarang idealnya itu pembelajaran di kelas itu kita menggunakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau dikenal dengan istilah student center. Bukan lagi kita menggunakan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Fungsinya apa? Agar murid-murid kita bisa lebih berperan aktif dalam pembelajaran tersebut. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi paradigma pembelajaran saat ini yaitu pembelajaran yang menuntun Bapak Ibu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang kalau kita berbicara masalah kodrat zaman, berarti anak-anak sekarang sudah berada pada zaman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita harus mengikuti zamannya anak-anak Bapak Ibu, termasuk pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian sesuai dengan kodrat alam, kita sesuaikan di mana anak-anak berada. Kita di Makassar, kita di Indonesia, berbeda dengan di luar negeri Bapak Ibu. Kemudian pendidikan yang berpusat pada murid sudah dijelaskan tadi. Kemudian pendidikan berkarakter Bapak Ibu ya. Jadi kita juga menerapkan pembelajaran pendidikan berkarakter. Selanjutnya Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya ingin tanya dulu kepada Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru datang tepat waktu ke sekolah. Apakah karena takut ditegur sama kepala sekolah, atau karena peraturan, atau karena apa Bapak Ibu? Kebiasaan. Karena kebiasaan. Ada yang menjawab karena kebiasaan, ada yang menjawab karena aturan. Sebagai PNS. Baik Bapak Ibu ya, sekarang kita lihat di sini. Disiplin positif idealnya bagaimana kita mempercayai nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Ya, kita melakukan disiplin positif bukan karena adanya penghargaan dari orang lain, bukan karena adanya hukuman, bukan karena adanya pujian dari orang lain, tetapi betul-betul bagaimana kita menerapkan disiplin positif itu sesuai dengan kepercayaan kita. Kita mempercayai nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, di sini kita ada kegiatan cobalah buka. Nah, jadi berdua Bapak Ibu ya, dua orang. Mau dibuka ini Pak? Begini Bapak ya, instruksinya adalah
Anda dan teman Anda, dua orang Bapak ya, melakukan kegiatan cobalah buka. Apa yang akan dilakukan? Tugas si A menyepalkan tangan. Menyepalkan tangan. Coba Anda bayangkan apa yang Anda simpan di dalam tangan tersebut yang sangat berharga. Bapak Ibu ya, dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda itu sekuat tenaga, dan karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda, tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Sekarang bisa dicoba Bapak Ibu ya. Ya, sekarang ada yang berperan sebagai si A, ada yang berperan sebagai si B. Oke, Bapak Ibu silahkan. Silakan dibujuk Bapak Ibu, dibujuk agar teman Anda membuka tangannya. Sudah ya Bapak Ibu ya? Baik. Sudah ya? Sekarang Bapak Ibu saya ingin bertanya, ada yang berhasil membuka kepalan tangan temannya? Oke. Pak Yusuf Pak ya, bisa berhasil membuka kepalan tangannya. Oke. Kemudian ada yang tidak berhasil Bapak Ibu ya? Berhasil Bu? Tidak berhasil. Bapak Ibu, apakah ada yang bisa mengambil makna dari kegiatan tersebut? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Bapak Ibu, silakan. Silakan. Oke, terima kasih. Permainannya sangat menarik dan ini ada hubungannya dengan kedisiplinan kita. Betul. Iya, jadi di disiplin positif baik sekali. Di sini menggambarkan bahwa yang kita genggam itu tadi adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Sangat kita cintai, sangat berharga sekali sehingga siapapun yang membujuk kita untuk membuka atau meminta apa yang kita genggam ini tidak akan kita berikan, ya, iya, kita tidak akan terpengaruh. Kita tidak akan terpengaruh untuk memberikan apa yang kita genggam ini karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Jadi meskipun si A bilang mau begini, membujuk kita dengan segala macam rayuannya, kita tidak mau karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Ya, begitu juga dengan kedisiplinan ataupun yang merupakan kedisiplinan kita di sekolah, begitu mungkin hubungannya ya, bahwa apapun yang menjadi hambatan kita, berusahalah kita untuk tetap disiplin. Misalnya ada tamu di rumah, minta maaf, saya harus segera ke sekolah, saya akan terlambat. Ya, jadi berusahalah menggenggam kedisiplinan kita itu, tugas dan tanggung jawab yang ada di tangan kita itu harus kita kekal, harus kita genggam, harus kita laksanakan meskipun ada banyak hal yang mengganggu. Kalau dari saya seperti itu Pak, intermezzo sedikit, ada satu yang membuat tadi itu terlepas gangguannya karena diberikan cinta kasih yang begitu dalam. Maka dia melepaskan genggamannya. Bapak Yusuf tak lewat kirayuannya. Iya, langsung dipasrai ujung. Iya, jadi langsung terlepas. Jadi itu juga menggambarkan bahwa dalam kehidupan kita juga akan melepaskan sesuatu yang menurut kita mungkin berharga karena memang ada sesuatu hal yang sangat penting. Ya, jadi itu juga merupakan suatu gambaran. Begitu mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Tepuk tangan.
Luar biasa sekali, Bu. Terima kasih atas idenya ya, tanggapannya. Baik Bapak Ibu, tadi ada Pak Yusuf bersama dengan Ibu Jum. Dia berhasil membuka kepalan tangan si Bu Jum. Itu berarti Bapak Ibu ya, bahwa Ibu tadi itu masih memiliki motivasi disiplin yang bersifat eksternal Bapak Ibu. Sedangkan Ibu tadi, Ibu Mardia, dia tidak mau sekali untuk membuka kepalan tangannya. Itu menandakan bahwa dia memiliki motivasi disiplin yang bersifat internal Bapak Ibu. Kira-kira yang mana yang dipilih Bapak Ibu? Internal. Dua-dua. Oke Bapak Ibu. Bapak Ibu, motivasi yang bersifat eksternal berarti motivasi yang dari luar Bapak Ibu. Kita dibujuk pakai uang. Kita mau untuk melakukan disiplin. Kalau tidak ada uang, kita tidak bisa melakukan disiplin. Kita berharap terus akan ada uang, akan ada bujukan, akan penghargaan atau semacamnya. Tetapi kalau study, dia betul-betul punya motivasi secara internal dari dalam hati. Bapak Ibu ya. Jadi intinya di sini tidak ada yang bisa mengontrol diri kita. Tidak ada yang bisa mengontrol diri kita. Kita bisa mengontrol diri kita, tetapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Sama halnya kalau kita mendisiplinkan anak-anak Bapak Ibu. Walaupun kita membujuk, kita mencaci anak-anak, kita melakukan segala macam cara, tetapi kita tidak bisa mengontrol mereka. Dia sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Tidak ada yang berubah dirinya kalau bukan dirinya sendiri. Ya silakan Bapak. Ya silakan. Terima kasih Sir atas kesempatannya. Gini, yang terkait dengan motivasi internal tadi, saya itu masih belum mengerti bagaimana caranya menumbuhkan motivasi internal tanpa adanya motivasi eksternal. Baik. Bagaimana caranya kita mau bergerak atau menumbuhkan sesuatu yang menjadi minat kita terhadap sesuatu kalau tidak pernah ada yang dari luar yang kita lihat. Baik. Dari lingkungan. Bagus sekali pertanyaannya. Beri tepuk tangan kepada Pak Bur. Baik, itu sebentar kita akan jelaskan Pak Bur ya, sebentar pada tahapan-tahapan berikutnya. Itu ada pada slide berikutnya Bapak. Nah sekarang Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin ini yang dimaksud adalah disiplin diri Bapak Ibu, yang memiliki motivasi internal dari dalam. Ya, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Itu namanya motivasi eksternal Bapak Ibu. Berasal dari luar, bahkan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, seperti yang dijelaskan di sini, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, di sini perubahan dari stimulus respons ke teori kontrol. Stimulus respon ini adalah perubahan tingkah laku Bapak Ibu ya, menuju ke teori kontrol. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama. Ya, realitas kebutuhan kita sama, perilaku berubah menjadi realitas kebutuhan kita berbeda Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan ini selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Dan ini yang paling penting Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon Bapak Ibu ya. Kita anggap seperti itu. Tapi teori kontrol yang sebenarnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kedua, saya bisa mengontrol orang lain. Ini menurut stimulus respon Bapak Ibu. Tapi menurut teori kontrolnya ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kita lanjut saja. Next, sekarang motivasi perilaku manusia. Seperti tadi yang sudah dijelaskan,
Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Tadi sudah sempat dijelaskan Bapak Ibu ya. Yang mana saja itu Bapak Ibu? Tapi sebelumnya saya ingin kasih pertanyaan dulu. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Kita mau melakukannya hanya karena ada senyuman Bapak Ibu? Pernah? Sering. Untuk mendapat hadiah pernah? Sering. Ya, kita melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang, Bapak Ibu ya. Jadi ini terkait dengan disiplin positif Bapak Ibu. Sama dengan anak-anak kita, mereka mau melakukan disiplin positif karena ingin diberi hadiah. Mereka ingin melakukan disiplin positif karena ingin mendapatkan pujian. Dan ini Bapak Ibu, ini sifatnya bersifat motivasi jangka pendek Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Mereka melakukan perilaku disiplin karena 3 motivasi ini. Apa itu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang anak-anak datang kasih masuk kaki bajunya itu karena takut dihukum. Ada anak-anak datang tepat waktu karena takut dihukum Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah tingkat terendah Bapak Ibu. Motivasi tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman saja, baru dia melakukan disiplin positif atau menghindari ketidaknyamanan. Akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu terus di pikirannya Bapak. Dia terus berpikir apa yang akan terjadi sama saya. Pasti sebentar saya akan mendapatkan hukuman kalau saya tidak melakukannya. Jadi dia tergerak untuk melakukan disiplin positif hanya karena takut akan hukuman Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua, untuk motivasi berikutnya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Terkadang ya kita lihat sendiri mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering kita melihat anak ingin selalu dipuji baru ingin melakukan perilaku disiplin ya Bapak Ibu ya. Jadi satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu ya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dia selalu berpikir begitu, selalu berpikiran imbalan, selalu berpikiran penghargaan, selalu berpikiran hadiah atau uang. Apa ya? Sebentar saya mau dapat apa ya kalau saya lakukan ini? Nah, ini masih motivasi ini masih bersifat eksternal Bapak Ibu. Seperti tadi juga, yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman masih bersifat eksternal. Kemudian selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang diharapkan Bapak Ibu ya. Kita perlahan ya Bapak Ibu ya. Kita perlahan agar bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan motivasi perilaku baik diri sendiri maupun kepada peserta didik kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seperti ini, dengan orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena keikhlasan Bapak Ibu. Dia berdasarkan karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai dalam dirinya. Dia yakini, dia hargai nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Sehingga dia tergerak untuk melakukan disiplin positif tanpa menunggu instruksi, tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain Bapak Ibu ya. Ya, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal lagi ya. Jadi di antara 3 motivasi ini Bapak Ibu, yang mana paling bagus? Tentunya yang terakhir Bapak Ibu ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Ada pertanyaan Bapak, ada pertanyaan reflektif Bapak Ibu. Bisa dibaca dan sambil saya bacakan juga boleh ya. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib.
ya, berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang, Bapak Ibu. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Ibu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Ibu Anas. Sebagian murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi, antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Ibu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Berdasarkan teori motivasi yang dijelaskan sebelumnya tadi, kira-kira teori motivasi apa yang dimiliki oleh anak ini? Ya, silakan Ibu. Teori Ibu Rahima ya. Oh, ada dapat terlanjur. Teorinya dia Agak lama, Pak. Agak lama sudah dia minta izin mau kepala masuk sekolah. ke Sampai kelas akhir. Tunggu dulu. secara berurutan karena dia Saya tanya hanya dulu, katanya menginginkan 30 menit. Jadi 1 jam. hadiah Iya, 1 jam. 1 jam. berupa bintang. Bukan karena motivasinya sendiri itu anak. Jadi dia mau dia hanya menginginkan mendapatkan bintang. Gitu. Tepuk tangan. Betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi anak kelas 2 yang diajar sama Bu Ana tersebut itu, dia ingin tertib kalau ada stiker bintang. Buktinya guru lain masuk menggantikan Bu Ana saat sakit, kembali lagi tidak teratur masuk ke dalam kelas. Ini menandakan ya Bapak Ibu, motivasi yang dimiliki anak tersebut masih motivasi yang bersifat eksternal dari luar, belum tertanam dalam dirinya Bapak Ibu ya. Oke, baik, sekarang kita lanjut. Kita masuk ke restitusi Bapak Ibu. Nah, dalam bagian ini akan diperkenalkan program, inilah program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka Bapak Ibu ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi di sini anak-anak sendiri yang mencari solusi untuk masalah mereka dan memantau murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Kelsom Gosen tahun 1996. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dahulu, apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Bapak Ibu, ada yang bisa? Apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Silakan angkat tangan Bapak Ibu. Oke, Ibu Makfira. Oke, terima kasih Sir kesempatannya. Jadi kalau hukuman itu datang dari diri seseorang karena emosi. Terus kalau konsekuensi ada kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak. Jadi misalkan saya lagi marah, berarti itu adalah hukuman. Kemudian kalau saya memberi hukuman tapi diterima oleh anak dengan dalam tanda kutip tidak ada muka marah dan sebagainya karena ada kesepakatan di awal, berarti itu adalah konsekuensi dari kesepakatan yang pernah dibuat. Baik, betul sekali. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Baik Ibu Makfira, terima kasih. Betul sekali ya yang dikemukakan oleh Ibu Makfira. Bapak Ibu ya, jadi dapat disimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba Bapak Ibu. Ya, contoh.
Kita sedang lewat di lingkungan sekolah. Tiba-tiba kita lihat anak-anak kita sedang main bola, kemudian menjatuhkan pot bunga dan jatuh ke lantai, akhirnya pecah. Tiba-tiba kamu lari 2 kali lapangan. Itu secara tiba-tiba Bapak Ibu ya. Jadi itu namanya hukuman. Ya, secara spontan. Jadi hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Jadi pihak guru yang memberikan, pihak guru yang menentukan hukumannya apa. Ya, sama yang dikemukakan oleh Ibu Makfira tadi ya, sudah betul ya. Dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan. Jadi tidak ada kesepakatan Bapak Ibu antara murid dengan gurunya. Muridnya tidak tahu hukuman apa yang akan diberikan kalau dia melanggar peraturan ini. Ya. Nah, sedangkan sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana Bapak Ibu ya, atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contoh Bapak Ibu ya, kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya, misalnya kita sepakati anak-anak hari ini, kalau misalnya ada tidak mengerjakan PR, ya, ada tidak mengerjakan PR, maka sehabis pulang sekolah tinggal mengerjakan PR-nya. Ya, itu ada kesepakatan antara murid dengan gurunya, disetujui. Ya, jadi kedepannya anak-anak melanggar seperti itu, dia sudah tahu apa yang akan terjadi sama dia kalau dia tidak mengerjakan PR itu. Dia sudah tahu nih, oh sebentar Pak, kita akan disuruh tinggal ini. Ya, jadi itu bedanya konsekuensi Bapak Ibu ya. Jadi ada kesepakatan antara murid dengan gurunya. Oke. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan satu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengombrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, kita bisa melihat bagian ini Bapak Ibu ya. Mungkin tidak terlalu jelas Bapak Ibu ya, karena nanti saya bacakan saja. Di sini ada kolom pertama, ini ada identitas gagal, kemudian di sini ada identitas sukses Bapak Ibu. Ya. Di kolom pertama ada hukuman. Ini hukuman Bapak Ibu ya. Hukuman. Kemudian ini adalah kolom konsekuensi, ini adalah kolom restitusi. Ya. Nah, hukuman. Saya akan bacakan yang pertama. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi Bapak Ibu. Jadi ini masuk pada identitas gagal. Yang masuk identitas sukses adalah disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Kita lanjut saja yang paling di bawah Bapak Ibu ya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini bagian hukuman. Kemudian konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya adalah murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa restitusi kita mengajarkan murid untuk bersama-sama mencari solusi. Ya, mencari solusi. Ya, Bapak Ibu ya. Mencari solusi dan fokus pada pemecahan masalahnya. Kita fokus pada pemecahan masalahnya dalam jangka waktu panjang. Kita tidak terfokus pada apa masalahnya, tetapi kita berfokus bagaimana pemecahan masalahnya. Ya, sebentar akan diperlihatkan contoh Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut. Nah, ini adalah pertanyaan reflektif. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya
Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pada saat Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, apakah kita setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju Bapak Ibu? Tidak. Baik Bapak Ibu, apa alasannya Bapak Ibu? Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak setuju karena mempermalukan siswa di depan teman-temannya. Ya. Baik Bapak Ibu. Betul sekali ya. Beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan kepada Ibu Andi Nono. Betul sekali jawabannya. Mempermalukan. Dan ini bentuk apa Bapak Ibu? Apakah dia masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah ini, ayo kita jawab bersama-sama Bapak Ibu ya. Hukuman atau konsekuensi? Nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul Bapak Ibu ya. Sekarang yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, jelas sekali. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, fisik Bapak Ibu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman? Hukuman, betul ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna. Kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu ya. Oke, sebelumnya saya akan kasih dulu pertanyaan pemanti Bapak Ibu ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang kepada temannya dengan cara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan dilakukan Bapak Ibu? Ya Bapak silakan. Mungkin Ibu Ambar ini perlu menanyakan ke Doni kebutuhan apa sebenarnya yang dia butuhkan, ya, apa permasalahannya sehingga dia sering meminta bekal makan siang kepada teman secara paksa. Dan mungkin Ibu Ambar perlu menanyakan, mengoreksi, melihat kebutuhan yang diperlukan oleh Doni. Baik, betul sekali. Beri tepuk tangan. Betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi pada anak tersebut. Nah, kalau dia bilang dia lapar, maka kebutuhan dasar yang siswa berusaha penuhi adalah kebutuhan akan bertahan hidup Bapak Ibu. Ya. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan
yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan sekolah, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar apa saja yang harus kita pahami dulu Bapak Ibu? Nah, ini dia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Bapak Ibu, sekarang kasih sayang. Kita mulai dari yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Seperti apa itu kebutuhan akan bertahan hidup? Dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah survival. Nah, jadi Bapak Ibu ya, ini adalah salah satu kebutuhan yang bersifat psikologis. Contohnya kesehatan, rumah, dan makanan, bahkan bagian dari proses reproduksi juga termasuk kebutuhan akan bertahan hidup. Ya. Jadi kembali ke kasus tadi, dia lapar. Berarti kalau dia alasannya karena dia mengambil makanan temannya secara paksa karena alasan lapar, berarti kebutuhan bertahan hidup si Doni berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan akan bertahan hidup. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Bu Amar adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berasa dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Sekarang kita lanjut ke kebutuhan dasar yang kedua. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang Bapak Ibu ya mungkin butuh kasih sayang. Ya, murid pun demikian, butuh kasih sayang sama gurunya. Ya Bapak Ibu ya, rasa diterima juga begitu Pak ya, pasti ya. Ya betul. Ya. Ini adalah kebutuhan dasar kita, bukan hanya kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh murid-murid Bapak Ibu, tetapi sebagai manusia kita memerlukan 5 kebutuhan dasar tersebut. Apa itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima? Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Sama dengan tadi Bapak Ibu ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial Bapak Ibu ya. Ya, kalau misalnya ada murid kita yang mungkin ya merasa kurang diperhatikan oleh gurunya, berarti dia membutuhkan kasih sayang Bapak Ibu ya. Kalau mungkin ada anak-anak pada saat kerja kelompok salah satu dari temannya tidak diterima oleh temannya untuk bergabung di kelompok itu, maka yang dibutuhkan anak tersebut adalah kebutuhan akan diterima oleh kawan-kawannya Bapak Ibu ya. Jadi kembali ke kasus yang tadi Bapak Ibu. Dalam kasus tadi, Pak Doni menjawab bahwa jika Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya, jadi dia memperhatikan dia. Dan ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Karena mungkin alasannya dia tidak diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga dia tidak bawakan bekal. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Sekarang kita lanjut Bapak Ibu yang ketiga, kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, pernah kita lihat anak-anak selalu ingin tampil di depan? Ya. Pernah kita lihat anak-anak ingin selalu menjadi pemimpin upacara? Ya, baik Bapak. Sesungguhnya itu anak-anak sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan dasar akan penguasaan, Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, mencapai kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Bapak Ibu ya, contoh kita kembali ke kasus yang tadi. Dalam kasus tadi, apabila jawaban Doni meminta makanan temannya secara paksa, adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia.
dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, itu akan kekuasaan. Sekarang kita lanjut Bapak Ibu ya. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ya, kita sering anak-anak melihat bosan dalam kelas, Bapak Ibu ya. Iya, bosan. Itu adalah masuk pada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan akan kebebasan, Bapak Ibu ya. Dia tidak bisa jalan, dia tidak bisa berekspresi, Bapak Ibu ya. Nah, itu berarti anak tersebut kebutuhan dasar akan kebebasannya tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, ya, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak. Ya, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Ya, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kembali ke kasus yang tadi. Jika Doni meminta makanan temannya secara paksa dengan alasan bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke yang kelima. Ya, yang terakhir Bapak Ibu ya, kesenangan. Kebutuhan dasar akan kesenangan. Ya, semua orang mau senang Bapak Ibu ya. Inilah kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bapak Ibu ya, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, sangat menyedihkan. Ya, cocok ya. Makasih Bapak Ibu ya. Ya, jadi belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar, Bapak Ibu ya. Semua hewan, bukan hanya manusia, hewan dengan tingkat inteligensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain sebagainya itu bermain Bapak Ibu, karena dia ingin mendapatkan kesenangan. Begitupun manusia saat anjing, lumba-lumba dan primata saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda, Bapak Ibu ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang ia lakukan. Ada anak-anak sebenarnya dia main, tapi sebenarnya dia belajar. Ya, Bapak Ibu ya. Dia sebenarnya kita lihat bermain, tapi sebenarnya dia itu belajar. Itu berarti masuk pada kebutuhan akan kesenangan Bapak Ibu ya. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan Bapak Ibu ya. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, kembali ke kasus yang tadi Bapak Ibu ya. Doni meminta paksa makanan temannya dengan alasan dia melakukannya karena iseng saja dan ia ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Jadi dia senang kalau temannya kesal sama dia. Dia merasa senang. Maka itu sebenarnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Posisi kontrol restitusi. Nah, inilah yang diharapkan Bapak Ibu ya. Seperti tadi pertanyaannya Pak Bur, ya. Ya. Restitusi, ya, restitusi Pak ya. Diane Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline 1998 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol Dr. William Glasser. Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru di dalam kelas maupun di luar kelas. Begitupun orang tua di rumah. Jadi bukan hanya berlaku pada guru ini, berlaku pada orang tua juga maupun atasan di suatu instansi Bapak Ibu ya. Nah, yang mana itu 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu ya? Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman pemantau,
dan sebagai manajer. Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu bisa mendeteksi kira-kira Bapak Ibu berada pada posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Yang mana yang paling bagus Bapak Ibu? Di antara yang kelima ini? Betul sekali. Posisi kontrol sebagai manajer. Bapak Ibu ya. Ya. Terkadang kita memang ya berpindah-pindah dari posisi kontrol yang satu ke posisi kontrol yang satunya. Kadang sekarang kita berada pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kadang juga kita berposisi kontrol sebagai seorang teman kepada murid. Tetapi kita memerlukan proses, kita memerlukan pencapaian agar kita bisa mencapai posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Bapak Ibu kita jelaskan ya. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Sebagai penghukum Bapak Ibu ya. Nah, sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu orang yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia saja. Nah, biasanya dia menggunakan nada yang tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Apa hasilnya Bapak Ibu? Hasilnya adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu, guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Baik Bapak Ibu, sekarang kita pindah ke posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Pernah Bapak Ibu dengar seperti ini? Iya. Anak, guru yang disalahkan nanti dimarahi kepala sekolah kalau kamu begini. Ya, Bapak. Nanti ibu atau bapak yang ditegur sama kepala sekolah. Ya. Ya. Ya, Bapak Ibu ya, sering ya, Bapak Ibu ya. Iya. Iya. Itu namanya pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Bapak Ibu ya, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau ada orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini namanya posisi ini di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ya, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang. Dia telah mengecewakan gurunya, dia merasa dia kecewakan gurunya. Ya? Atau mengecewakan orang tuanya di rumah. Hasilnya apa Bapak Ibu? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri dan juga orang lain. Baik Bapak Ibu, sekarang kita pindah ke posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Ya. Di sini biasanya ada suara ramah, akrab sama anak-anak dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dengan senyum jenaka. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Bujukan. Posisi teman pada guru biasanya negatif.
bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, itu kan berposisi sebagai seorang teman. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Apa bantuan Bapak? Nah, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bisa suatu saat guru tersebut tidak membantu murid lagi, maka murid akan merasa kecewa karena dianggap saya kira teman, sekarang tidak membantu. Dia akan merasa kecewa, Bapak Ibu. Saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Dia hanya bertindak pada gurunya saja tadi yang berposisi sebagai seorang teman. Tetapi kalau dia menghadapi guru yang lain, maka tingkah lakunya akan berbeda. Bapak Ibu ya, berbeda. Nah, dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Dia akan tergantung. Bapak Ibu ya. Hasilnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan gurunya. Oh, ini ada temanku yang baik. Dianggap saya sebagai teman. Dia andalkan terus Bapak Ibu ya. Nah, untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila ia menyuruh adalah guru tersebut. Nah, dia akan dia mau melakukan disiplin positif kalau guru tersebut yang menyuruhnya, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain Bapak Ibu. Sekarang posisi sebagai pemantau. Kalau posisi sebagai pemantau ini mengandalkan data, mengandalkan catatan Bapak Ibu ya. Ya. Dengan suara datar, bahasa tubuh yang formal. Memantau berarti mengawasi Bapak Ibu ya. Pada saat ini mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan. Dia berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan hasil pemantau, pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau, contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker biasanya, ya, stiker atau klip atau catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang mewujudkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Apa hasilnya Bapak Ibu? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Ya, murid tetap dibuat untuk nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini sebagai pemantau. Dan yang terakhir Bapak Ibu, nah, inilah yang kita harapkan Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang manajer ya, itu memang membutuhkan yang namanya waktu dan proses Bapak Ibu ya. Tidak langsung. Ya, kita berproses dari pemantau. Kadang juga berpindah-pindah posisi Bapak Ibu ya. Kadang dari posisi sebagai seorang teman ya, kemudian ke posisi sebagai manajer, tapi ujung-ujungnya yang kita harapkan adalah sebagai posisi seorang manajer. Nah, posisi terakhir manajer adalah posisi yang mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi sini ada solusi, menemukan solusi secara bersama-sama, Bapak Ibu ya. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk
menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid, ya, dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ayo kita kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa yang tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Hasilnya apa Bapak Ibu? Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Di mana di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Baik Bapak Ibu, nah ini bisa kita lihat bagian daripada 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Di sini ada motivasi. Saya bacakan satu saja Bapak Ibu ya, yang paling atas. Motivasi yang pertama, guru berbuat. Seorang penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Apa kata guru? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Apa hasilnya? Memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Begitupun pembuat orang bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya Bapak kecewa. Guru berkata, kamu sudah tahu, Ibu lelah sekali. Mengatakannya, Ibu stres. Apa hasilnya? Menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Begitupun seorang teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi Ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, Bapak pernah bantu loh. Nah, apa hasilnya? Ketergantungan. Bapak Ibu ya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengatur. Apa kata guru? Apa peraturannya? Hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Dan seorang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang dikatakan? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya apa? Menguatkan pribadi. Jadi kesimpulannya adalah seorang manajer adalah bagaimana cara mencari solusi bersama-sama dengan murid. Bukan berfokus pada masalahnya, tetapi berfokus mencari solusi bersama-sama. Baik Bapak Ibu. Nah inilah keyakinan kelasnya. Ya, keyakinan kelas apa bedanya dengan peraturan Bapak Ibu? Peraturan dengan keyakinan. Oh, betul sekali Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dengan siapa? Bersama dengan murid-murid di kelas. Ya, kita susun bersama-sama dengan murid Bapak Ibu. Tapi kalau peraturan yang buat adalah gurunya atau sekolah Bapak Ibu. Tapi kalau keyakinan kelas kita sama-sama menyusun dalam kelas, kemudian ditandatangani oleh muridnya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita kasih contoh saja ini, keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Sini ada beberapa contoh Bapak Ibu ya, keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif. Ya, baik kita skip, kita lanjut. Segitiga restitusi Bapak Ibu yang terakhir. Segitiga restitusi. Mari kita lihat apa itu segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan. Menurut Diane Johnson menawarkan sebuah konsep yang disebut restitusi Bapak Ibu untuk pembentukan disiplin diri. Restitusi itu apa? Itu adalah sebuah metode atau cara. Ya, bagaimana cara kita kembali ke model kedisiplin sekolah. Restitusi berfokus pada solusi, ya Bapak Ibu ya, atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Diane Johnson memberikan strategi. Apa itu strateginya Bapak Ibu?
Untuk melakukan restitusi itu ada namanya segitiga restitusi. Apa tujuan restitusi? Untuk memahami perilaku murid dan membangun hubungan yang lebih baik antara murid dengan guru. Ini dia Bapak Ibu. Bisa kita lihat gambarnya. Segitiga restitusi. Jadi yang pertama yang dilakukan untuk memecahkan masalah bersama-sama dengan murid. Jadi kita memanggil anak yang mungkin melanggar pada saat itu, ya, dengan mengikuti langkah-langkah ini. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas, Bapak Ibu ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Di sini ada gambaran yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, dengan memberikan pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian masuk ke validasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang biasa diberikan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah urutan ya Bapak Ibu, segitiga dari 3 sisi restitusi tersebut. Sisi pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Bagian dasar ini segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak, Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini mungkin merasa asing di telinga Bapak Ibu, tetapi ini bisa menjadi bagian menstabilkan identitas siswa yang membuat masalah, ya, atau yang melanggar nilai-nilai kebajikan. Sisi kedua Bapak Ibu ini validasi tindakan yang salah. Setelah kita tanyakan tadi, bisa kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu ya. Ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, inilah. Kemudian yang terakhir, sisi ketiga menanyakan keyakinan, seek the belief. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal Bapak Ibu ya. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contoh Bapak Ibu ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu Bapak Ibu. Oke, ini contoh percakapannya. Kayaknya tidak bisa dilihat Bapak Ibu ya. Saya punya ada video contoh Bapak ya. Contoh. Bisa dilihat? Tidak bisa. Contoh saja ya Bapak Ibu ya. Tes. Ada contoh video. Kalau tidak mau Bapak Ibu, saya perlihatkan yang ini saja. Ini percakapan ya. Oke, kita videonya ya. Tapi ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Ilustrasi. Contohnya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini oh ini
Ini Bapak Ibu ya. Ini contoh Bapak Ibu ya. Contoh ilustrasi. Bisa dibantu Ibu Makfira? Sini mic di sini. Di sini dia menemukan solusi Bapak Ibu. Contoh. Baik Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh ya, ilustrasi penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Saya kira cukup untuk pertemuan berbagi pemahaman pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu telah meluangkan waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.